Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana penerapan metode Bayesian pada pendugaan parameter dari distribusi eksponensial pada kasus data tersensor kanan. Adapun data yang berdistribusi eksponensial tersebut merupakan data daya tahan hidup atau apa yang disebut dengan data survival. Oleh karena itu, judul materi pertama ini adalah analisis survival dari distribusi eksponensial data tersensor kanan dengan menggunakan metode Bayesian. Baiklah, latar belakangnya riset ini dilakukan adalah diawali dari analisis survival, yaitu analisis daya tahan hidup, yaitu data yang berupa dalam waktu-waktu mulai dari suatu periode waktu tertentu sampai suatu event terjadi. Itu yang disebut dengan data survival. Nah, pada data survival ini ada data yang tersensor dan ada pula data yang tidak tersensor. Ya, kemudian pada data survival tersebut, dia memiliki suatu sebaran, dan karena dia memiliki suatu sebaran, tentunya dari sebaran itu dia memiliki parameter. Nah, masalahnya di sini adalah kita akan mengestimasi parameter dari data survival tersebut dengan menggunakan metode Bayesian. Adapun konsep dalam metode Bayesian itu sudah dipelajari pada topik statistik pertama semester yang lalu, bahwa komponen utama pada metode Bayesian itu adalah terdiri dari dua bagian, yaitu fungsi likelihood dan distribusi dari prior. Nah, kedua komponen tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan suatu distribusi baru yang disebut dengan distribusi posterior. Nah, pada riset ini, masalahnya adalah selain kita akan melakukan pendugaan parameter dari data survival dengan menggunakan metode Bayes, nah kita juga akan membedakan prior yang kita pilih, yaitu prior konjugat dan prior non-informatif. Di sini kita memilih ya distribusi priornya dua jenis itu. Kemudian kita tentukan mana metode penduga yang terbaik, ya. Di sini sama-sama menggunakan metode Bayes, tetapi priornya kan berbeda. Jadi kita akan melakukan pendugaan distribusi prior yang mana yang lebih baik sehingga dihasilkan nilai estimasi yang lebih hampir dengan menggunakan metode evaluasi penduga. Nah, kita rumuskan masalah dalam riset ini adalah yang pertama, bagaimana menduga parameter data survival berdistribusi eksponensial pada data tensor kanan dengan metode Bayesian. Kemudian masalah kedua adalah bagaimana menerapkan tahapan pendugaan parameter data survival yang berdistribusi eksponensial pada data tersensor kanan dengan menggunakan data bangkitan. Yang ketiga, bagaimana menentukan distribusi prior terbaik di antara dua prior yang terpilih pada kasus data survival yang berdistribusi eksponensial. Dan rumus yang keempat adalah bagaimana menentukan fungsi survival dan fungsi hazard dari distribusi prior yang terbaik. Adapun riset ini dibatasi dengan pertama, data survival yang digunakan berupa data bangkitan yang dibangkitkan dengan menggunakan software R. Kemudian yang kedua, metode Bayesian. Metode Bayesian yang digunakan di sini menggunakan distribusi prior konjugat yaitu yang berdistribusi gamma, dan distribusi prior informatifnya menggunakan metode Jeffrey. Dan batasan yang ketiga, evaluasi metode penduga yang terbaik adalah menggunakan metode AIC. Tujuan penelitian itu dapat dirumuskan dari rumusan masalah yang tadi sudah disebutkan. Terkait landasan teori, mungkin untuk menghemat waktu Anda bisa baca dari materi yang telah diberikan, yaitu skripsi dari saudari Dewi Raksasmita Mardianti dan PPT ini, supaya lebih menghemat waktu.
Ini definisi dari peluang. Ini konsep-konsep dasar dalam statistiknya. Kemudian ini peluang kejadian bersyarat. Dan definisi untuk Pobacak. Ada Pobacak diskrit dan ada Pobacak kontinu. Kemudian kita juga akan menggunakan konsep fungsi kepekatan peluang bersama. Kemudian dapat dihitung juga nilai harapan, karena nilai ini nanti akan digunakan untuk menghitung mean posterior. Dan juga nilai varian untuk menghitung varian posterior. Ini beberapa distribusi yang akan digunakan pada bagian hasil. Dan distribusi keluarga eksponensial, ini untuk sebagai panduan bagaimana kita menentukan bahwa distribusi gamma merupakan konjugat dari distribusi eksponensial dalam menggunakan konsep atau definisi dari keluarga eksponensial ini. Dan definisi dari waktu survival dapat dilihat di sini. Dan data tersensor, suatu data dikatakan tersensor jika hanya diketahui sebagian informasi mengenai waktu sampai terjadinya event pada individu atau objek yang bersangkutan, tetapi tidak diketahui waktu kejadiannya secara pasti. Nah, data tersensor itu ada 3 bagian, tersensor kiri, tersensor kanan, dan tersensor interval. Kemudian analisis ketahanan hidup atau analisis survival merupakan salah satu analisa statistik yang menganalisis tentang daya tahan hidup atau keandalan suatu individu atau objek pada keadaan tertentu. Waktu hidup pada suatu analisis survival dinyatakan sebagai waktu dari saat kejadian pertama sampai munculnya kegagalan, bisa kematian atau si objek itu keluar dari pengamatan. Nah, sebagaimana diketahui bahwa dalam metode Bayesian kita menggunakan 2 komponen dalam pendugaan parameternya, yaitu menggunakan fungsi likelihood dan distribusi prior. Nah, untuk kasus analisis survival, kita perlu merekonstruksi atau memodifikasi fungsi likelihood sehingga sesuai untuk data survival. Berikut uraiannya. Kemudian dalam metode Bayesian, selain kita menggunakan fungsi likelihood, kita menggunakan distribusi prior. Nah, pada kajian ini kita memilih distribusi priornya adalah prior konjugat dan prior non-informatif. Kita boleh memilih distribusi prior yang mana saja, sesuai dengan subjektif kita sebagai peneliti. Ini metode evaluasi untuk menentukan penduga yang terbaik, yaitu nilai AIC atau Archaic Information Criteria. Nilai AIC yang terkecil berarti metode penduga yang digunakan berarti menghasilkan nilai dugaan yang lebih baik, atau dikatakan sebagai penduga yang lebih baik dibanding dengan metode penduga yang lain. Oke. Berikut metode penelitian, yaitu tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada penelitian ini. Terdiri dari 2 bagian pembagian 2 bagian yang besar, yaitu pendugaan parameter secara analitik dan pendugaan parameter dengan menggunakan data sekunder, yaitu dalam kasus ini adalah data bangkitan. Berikut tahapannya bisa dilihat di slide. Ini tahapan yang kedua, pendugaan parameter dengan menggunakan data bangkitan. Nah, dalam membuat skenario data bangkitan ini adalah disesuaikan dengan distribusi yang kita pilih. Pada kasus ini kita memilih distribusi eksponensial. Nah, kenapa kita menggunakan data bangkitan? Jadi, data bangkitan di sini kita ilustrasikan, kita asumsikan, kita pilih sebaran datanya, semua asumsi yang dipakai itu akan mendekati kepada data yang sebenarnya. Ini digunakan ketika kita tidak menemukan data sekunder atau data primer lainnya yang dapat kita gunakan langsung dalam riset. Jadi dalam riset boleh kita gunakan ilustrasi data dengan menggunakan data bangkitan. Oke, ini ke bagian hasil.
kita rumuskan dulu bentuk fungsi survival dan fungsi hazard. Kedua fungsi ini merupakan rentetan dari analisis survival. Jadi kedua fungsi ini nanti akan kita estimasi formulanya untuk kasus parameter yang berdistribusi eksponensial dan untuk kasus data tersensor kanan setelah kita menemukan metode penduga yang terbaik. Rumusnya seperti pada slide. Ini bentuk fungsi likelihood-nya pada persamaan 16 dan persamaan 17, fungsi likelihood yang kita gunakan dalam metode Bayesian. Berikut kita tentukan bentuk distribusi prior. Pertama akan kita uraikan dulu distribusi prior konjugat dengan menggunakan distribusi gamma. Kenapa gamma? Karena secara teoritisnya distribusi gamma ini memiliki karakter yang sama dengan distribusi eksponensial. Bisa kita buktikan bahwa distribusi gamma itu berasal dari keluarga eksponensial juga. Gitu. Ini bentuk fungsi padatan peluang untuk distribusi theta, yang mana kita asumsikan theta sebagai parameter yang akan diduga dia memiliki distribusi gamma. Oleh karena itu, bentuk distribusi posteriornya adalah seperti yang tertulis pada persamaan 23. Nah, dengan mengamati bentuk persamaan 23, ternyata dapat kita identifikasi bahwa bentuk FKP yang seperti demikian adalah berupa distribusi gamma dengan parameter alfa aksennya sama dengan sigma dari delta I tambah alfa dan beta aksennya sama dengan sigma TI tambah beta. Jadi ditulis theta bersyarat T berdistribusi gamma dengan parameternya sigma delta I tambah alfa dan sigma TI tambah beta. Kemudian kita tentukan posterior mean untuk theta yang diperoleh dari prior distribusi gamma itu, yaitu seperti yang terlihat pada persamaan 25. Dan posterior variannya seperti pada persamaan 26. Berikutnya uraian untuk distribusi prior jenis kedua, yaitu distribusi prior non informatif dengan menggunakan metode Jeffrey. Uraian detailnya bisa dilihat pada materi yang telah kita share sebelumnya. Dan di sini bentuk distribusi posteriornya dengan menggunakan prior Jeffrey adalah seperti yang terlihat pada persamaan 33. Dan setelah diidentifikasi, diketahui bahwa distribusi posterior pada persamaan 33 ini juga merupakan distribusi gamma dengan parameternya adalah alfa aksen sama dengan sigma delta I tambah 2C tambah 1 dan beta aksennya sama dengan sigma TI. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa antara distribusi prior konjugat dan distribusi prior non-informatif menghasilkan distribusi posterior yang sama, tapi dengan parameter yang berbeda. Ini posterior mean untuk theta 2, yaitu yang diperoleh dari distribusi Jeffrey, prior Jeffrey, dan posterior variannya seperti tertulis pada persamaan 36. Nah, selanjutnya dapat kita estimasi dugaan selang dari kedua parameter dengan menggunakan rumus bakunya seperti pada persamaan 37 dan nilai AIC untuk kasus ini adalah seperti pada slide. Demikian tadi uraian secara analisisnya. Ya. Nah, berikutnya pada tahapan kedua yaitu bagaimana penerapan analisis survival pada data yang berdistribusi eksponensial untuk kasus data tersensor kanan dengan menggunakan data bangkitan. Nah, pada riset ini kita membangkitkan data sebanyak 100 buah yang berdistribusi eksponensial dan parameter theta yang kita tetapkan sama dengan 0,7. Dan di antara nilai data tersebut terdapat 9 buah data tersensor. Dan mana kita tahu 9 buah data yang tersensor, yaitu kita lihat dari sebaran datanya. Kita asumsikan data yang bernilai kurang dari 0 itu sebagai data tersensor.
Ini hasil perhitungannya dari data bangkitan bahwa sigma TI sama dengan 133.4073 dan sigma delta I sama dengan 91, yaitu data yang tidak tersensor. Dan di sini ditetapkan alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 0,7. Ini tabel atau hasil penerapan dari uraian secara analitik yang telah dihasilkan pada tahapan sebelumnya dengan terhadap data bangkitan diperoleh pada kolom kedua. Dapat kita lihat kolom kedua ini adalah posterior mean dari prior konjugat gamma, dan kemudian ini Jeffrey. Kita memilih 4 buah nilai C di sini, dan kita lihat di sini semuanya nilai posterior mean hampir dekat ya. Nah, untuk melihat kedekatannya dapat kita lihat di nilai bias. Nilai bias di sini adalah selisih antara nilai yang kita tetapkan, yaitu yang kita tetapkan sewaktu membangkitkan adalah titanya sama dengan 0,7, dan ini kita kurangi dengan posterior mean, dapatlah nilainya ini pada kolom bias. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa prior gamma menghasilkan nilai yang lebih kecil, tetapi untuk C-nya di atas 0,4. Jadi atau kita katakan bahwa di prior gamma cenderung menghasilkan nilai dugaan mean yang lebih hampir dibanding prior Jeffrey untuk C besar dari 0,4. Karena kita lihat pada C sama dengan 0,2, nilai biasnya itu ternyata lebih kecil daripada distribusi gamma. Adapun untuk posterior varian juga demikian. Prior gamma, di sini dia masukkan nilai yang sama ya, untuk C di atas 0,4. Sedangkan untuk C 0,2 dia lebih besar. Sedangkan untuk AIC untuk nilai AIC juga nilai distribusi gamma menghasilkan nilai yang lebih baik daripada C 0,2 dari prior Jeffrey. Sementara untuk C sama dengan 0,4 Jeffrey lebih bagus. Untuk yang C sama dengan 1 juga Jeffrey yang lebih bagus. Ini hasil interpretasi dari perhitungan penunggak bias. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa posterior mean dengan prior gamma cenderung menghasilkan nilai dugaan yang lebih mendekati nilai parameter yang ditetapkan dibanding prior Jeffrey. Namun hanya berlaku ketika nilai konstanta Jeffrey besar dari 0,2. Nilai dari biasnya lebih kecil. Begitu juga dengan posterior varian dan lebar credible interval bias pada distribusi prior gamma cenderung menghasilkan nilai dan lebar selang yang lebih kecil dibandingkan distribusi prior Jeffrey. Ini lanjutan hasilnya dapat dilihat di slide. Ini bentuk grafik setelah kita memposisikan nilai IC yang diperoleh untuk berbagai nilai C. Kemudian kita pilih pada kasus ini distribusi prior gamma sebagai metode terbaik. Dan kita lanjutkan analisis dengan mengestimasi fungsi survival dengan prior distribusi gamma. Inilah nilainya dan fungsi hazardnya seperti pada persamaan 39. Kemudian kita plotkan beberapa nilai T untuk mengilustrasikan fungsi survival dan fungsi hazard. Dan dapat dilihat di sini bahwa fungsi survival akan cenderung mengecil dengan bertambahnya waktu. Dengan kata lain bahwa suatu objek atau dalam hal ini adalah data gitu, semakin lamanya waktu dia akan daya tahan hidupnya akan berkurang. Sementara pada kasus distribusi eksponensial dengan prior gamma, fungsi hazardnya cenderung konstan untuk berapapun waktunya. Kesimpulannya dapat dibaca di sini. Dan saran juga.
Oke, demikian saja slide presentasi kita untuk pertemuan pertama. Silakan kalau ada materi atau bagian yang kurang paham, tulis pertanyaannya di forum diskusi di Island. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.